بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث التاسع والعشرون حديث yang ke-29 المنجيات من النار. المنجيات من النار, sesuatu yang menjadikan seseorang itu selamat daripada azab api neraka. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي. Hadis yang ke-29 ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, di mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk diberitahukan hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga dan selamat daripada azab api neraka. Maka di sini dikatakan bahwasanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ayyakuna sababan fi dukhuli iyaha la min haitsu dzatihi. Bertanya sesuatu yang menyebabkan, artinya bertanya sesuatu yang menjadikan ia bisa masuk ke dalam surga dan selamat daripada azab api neraka. Ya, bertanya berarti ingin tahu sebab apa saja seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Ada banyak sebab yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga. Bahkan ada beberapa sebab yang barangkali menurut kita ini adalah bukan merupakan sesuatu yang istimewa, tetapi menjadikan seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Ada juga sebab seseorang itu masuk ke dalam api neraka atau mendapatkan azab daripada Allah. Dan sesuatu ini menjadikan kita melihat bahwasanya
sesuatu yang tak diduga menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuatu itu tidak menjadi besar. Ya, sesuatu itu tidak menjadi besar kecuali kita meremehkan sesuatu tersebut. Ya, sesuatu itu tidak menjadi besar kecuali kita meremehkan sesuatu tersebut. Dan ingat, sesuatu tersebut tidak akan menjadi mulia kecuali kita tidak menganggap remeh sesuatu tersebut. Faham kira-kira ya? Faham? Ini mengingatkan kita dengan suatu karangan yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau Syekh Nawawi itu Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi itu yang menulis kitab hadis. Ya, faham ya perbedaannya? Gelarnya antara Syekh dengan Imam. Tapi kedua-duanya bisa memakai gelar dua-duanya, bisa Syekh juga, bisa Imam juga. Karena mereka berdua radhiyallahu anhuma ya, layak untuk menggandeng dua gelar ini. Namun di kalangan ahli ilmu ya, mereka kedua-duanya itu ada panggilan atau julukan yang memang akrab disandang oleh beliau. Nah, seperti Imam Nawawi. Jarang sekali kita mendapatkan Syekh Nawawi yang berasal dari Syria, yang nulis kitab hadis ini dengan panggilan Syekh. Jarang sekali kita mendengar. Umumnya kita mendengar Imam Nawawi. Ya kan? Imam Nawawi. Imam Nawawi Yahya Syaraf An-Nawawi. Ya, Yahya Syaraf An-Nawawi. Itu Imam Nawawi sudah umum. Dan di belahan dunia memang dijuluki Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi. Dua orang yang berbeda, bukan sama. Syekh Nawawi, nah itu yang Banten itu. Ulama Indonesia. Ya kan? Yang keturunan orang Banten. Meninggalnya di mana? Kuburannya di mana? Kuburannya di Ma'la. Tahu Ma'la di mana? Ma'la itu di Mekah. Ya, Ma'la itu di Mekah. Area pemakaman ya para orang-orang soleh. Sayyidatuna Khadijah dimakamkan di situ. Ya, kemudian Kiai Haji Maimun Zubair dimakamkan di situ. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dimakamkan di situ. Kemudian termasuk di antaranya, kalau saya tidak salah, ulama-ulama Indonesia itu selain Kiai Haji Maimun Zubair, ada yang namanya Syekh Ihsan Jampes. Nah, itu dimakamkan juga di situ. Ya, banyak ulama-ulama Indonesia yang dimakamkan di pemakaman Ma'la. Nah, itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi dimakamkan di mana? Ya, di Damaskus, Syria. Ya, di Damaskus, Syria. Beda. Imam Nawawi beda, Syekh Nawawi beda. Imam Nawawi tidak nikah, Syekh Nawawi menikah. Nah, saya tambah lagi statusnya. Imam Nawawi tidak menikah sampai umur 45 tahun meninggal. Ya, 45 tahun meninggal, tapi karyanya ya melebihi umurnya. Ya, karyanya melebihi umurnya. Ini Arba'in Nawawi, di antara karyanya Riyadus Shalihin, karyanya Al-Adhkar, karyanya ya, dan kitab-kitab yang lain. At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, itu karyanya beliau juga. Dan beliau ini Imam Nawawi lebih cenderung kepada ilmu hadis. Ya, lebih cenderung kepada ilmu hadis. Ilmu fikihnya juga luas, tapi terkenalnya dengan imam hadis. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu cenderungnya kepada ilmu fikih. Makanya beliau menulis kitab Kashifatus Syajah fi Syarh As-Safinah. Ya, kitab yang menerangkan kitab Safinah. Baik. Ada sesuatu yang kemudian menjadi besar seiring karena memandangnya atau menganggapnya remeh. Ya. Besarnya di sini adalah resiko yang harus diterima. Ada sesuatu menjadi mulia
Ya, sebabkan memandangnya tidak dengan memandang dengan pandangan yang remeh. Nah, di awal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan bagaimana ada dua orang wanita, yang satunya masuk surga, yang satunya masuk neraka disebabkan kucing. Disebabkan kucing dan disebabkan anjing. Ya, ada seorang pelacur masuk ke dalam surga disebabkan memberi minum anjing. Ini sudah masyhur. Cerita di kalangan Bani Israel. Memberi minum seekor anjing, memandangnya dengan pandangan rahmat. Padahal menurut kita memberi minum hewan ini sesuatu yang remeh, betul tidak? Biasa saja. Tapi di saat Allah memandang apa yang dilakukan ini dengan pandangan rahmat, maka yang biasa ini menjadi luar biasa. Ya, ketika mati, maka kemudian dia masuk ke dalam surga. Sebab apa? Sebab mendapatkan rahmat Allah, disebabkan dia menolong seekor anjing. Tapi sebaliknya, ada orang yang meremehkan kucing. Dia punya kucing kesayangan, disimpan di dalam kamar, kemudian dia keluar, kamarnya dikunci, lupa. Tidak meninggalkan makanan, minuman untuk kucingnya, akhirnya mati tersiksa. Dan kemudian masuk ke dalam neraka. Disebabkan apa? Disebab menelantarkan kucing. Makanya jangan kita ini melihara sesuatu tapi tidak tanggung jawab, resiko. Melihara kucing, melihara burung, ya. Nah, itu semua berisiko. Meliharanya enak, tapi terkadang ngerawatnya tidak mampu. Ya kan? Apalagi terkadang kita disibukkan dengan hal-hal lain yang membuat kita itu lalai dan sebagainya. Nah, ada hal-hal yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Ada juga hal-hal yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka. Wa bida yajma' baina hada wa baina hadits al-Bukhari la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Baik, kalau kita melihat hadis ini, ya, di mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal meminta kepada Nabi untuk ditunjukkan sebab-sebab apa saja menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga, dan sebab apa saja seseorang itu bisa terhindar daripada siksaan api neraka. Karena begini, ada orang yang masuk ke dalam surga tanpa harus mendapatkan siksaan. Mereka adalah para nabi dan para rasul. Betul? Ada juga orang yang masuk ke dalam surga tetapi terlebih dahulu harus mendapatkan siksaan. Mereka adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian dia bermaksiat, naudzubillah. Nah, artinya untuk masuk ke dalam surga itu ada dua proses. Ya. Proses yang pertama, masuk ke dalam surga tanpa adanya siksaan. Semua kita mau seperti ini, betul tidak? Mau kita seperti ini, masuk ke dalam surga tanpa proses siksaan. Baik siksa kubur, ya kan? Atau siksa yang ada di padang mahsyar, atau siksaan yang ada di dalam api neraka, naudzubillah. Ya, pengen kita. Tapi seiring waktu, karena kita memiliki dosa, maka kita wajib mempertanggungjawabkan dosa kita. Ya. Ada juga orang yang berlama-lama di dalam api neraka hingga pada akhirnya ya dia masuk ke dalam surga setelah di menit-menit terakhir. Ya, setelah di menit-menit terakhir, karena saking banyaknya dosa yang harus dia tanggung resikonya. Ya, saking banyaknya dosa, maka akhirnya menjadikan dia itu masuk ke dalam surga di menit-menit terakhir. Artinya orang yang mau masuk ke dalam satu ruangan ditahan sama penjaga, nanti dulu, yang lain dulu masuk, udah selesai baru dia masuk. Ya, dapat duduk di lantai. Orang lain duduk kursi, dia duduk di lantai. Karena terakhir. Naudzubillah. Nah, itu tadi. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah birrahmah. Yang harus kita ingat bahwasanya yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga apa? Amal atau rahmat? Ayo. Amal atau rahmat? Rahmat. Itu yang harus kita ketahui. Loh Ustaz, ngapain kita beramal?
kalau yang menjadikan kita masuk ke dalam surga itu rahmat? Dijelaskan. Nah, apa yang menjadi dasar seseorang itu masuk ke dalam surga? Karena rahmat Allah. Dalilnya adalah Nabi SAW ketika di hadapan para sahabat, apa kata Nabi SAW? La yadkhula ahadakumul jannah. Kalian semua tanpa terkecuali. Di sini Nabi mengatakan semuanya tanpa terkecuali tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk ke dalam surga. Wala ana, kata Nabi. Begitu juga aku. Illa ayyataghammadani Allah birahmati, kecuali termasuk Nabi SAW, kecuali mereka yang diberikan oleh Allah rahmatnya, yang dianugerahkan oleh Allah rahmatnya. Nah, kalau kita melihat hadis ini, hadis yang masuk surga karena rahmat ini, khususnya untuk Nabi, kok bisa Nabi juga masuk surga berkat rahmat Allah sebagaimana kita masuk surga berkat rahmat Allah? Berarti kita sama dengan Nabi. Apakah amal Nabi itu menjadi sia-sia? Sebanyak apapun amal yang dikerjakan oleh Nabi, bukankah Nabi itu adalah orang yang spesial? Bukankah Nabi itu adalah orang yang mendapatkan keutamaan yang tinggi dan banyak? Nah, di sini kata para ulama, maksudnya adalah Nabi SAW itu sudah pasti masuk surga. Para Nabi dan para Rasul itu sudah pasti masuk surga. Hanya saja Nabi ini ingin memberikan kesadaran kepada kita. Apa itu? Ingat bahwasanya segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat itu adalah semata-mata sebab karunia rahmat dari Allah. Bukan artinya Nabi itu amalnya sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari para Nabi. Tidak ada yang sia-sia apa yang dilakukan oleh para Rasul. Semua yang dilakukan oleh para Nabi dan para Rasul itu akan menjadikan para Nabi dan para Rasul itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Nabi dan para Rasul itu memberikan teladan kepada kita, contoh yang baik, bahwasanya kita ini harus menyadari sesungguhnya semua amal yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan itu berkat rahmat dari Allah. Karena rahmat dari Allah itulah seseorang itu masuk ke dalam surga. Apa kaitannya amal dengan rahmat? Ada kaitannya. Kaitannya adalah seseorang tidak akan bisa beramal kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Itu yang harus kita sadari. Mata yang kita miliki ini buat baca Al-Quran, itu rahmat dari Allah. Kaki yang kita pakai untuk melangkah ke masjid, itu rahmat dari Allah. Tangan yang kita gerakkan ini untuk bertasbih, berzikir, kemudian berinfak, bersedekah, menolong orang untuk mencegah daripada perbuatan yang zalim, itu rahmat dari Allah. Sehingga ada cerita yang sangat populer. Ada salah seorang hamba Allah yang soleh di Bani Israel, itu minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku sampai 1000 tahun. Dan kemudian jadikan aku ini ahli ibadah yang tidak melakukan apapun kecuali ibadah. Dan kemudian diminta sama Nabi supaya di saat saya ibadah kirimkan makanan dan minuman untuk saya. Jadi dia tidak mau kerja, tapi ini tidak bisa ditiru. Jangan pula kita niru. Ya Allah, saya cuma mau solat, nanti makanan tolong kirimkan. Maunya saya siang nasi melda, malamnya geprek. Tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ini hamba Allah yang soleh daripada Bani Israel minta kepada Allah, ya Allah, katanya, saya minta dipanjangkan umur saya. Kata Allah, sudah saya panjangkan umur kamu, apalagi, kata Allah, saya minta umur yang 1000 tahun ini saya gunakan untuk ibadah. Sudah, kata Allah, 1000 tahun untuk ibadah, dan saya minta selama saya ibadah dikirimkan makanan dan minuman. Kira-kira enak tak semacam ini? Enak? Tidak enak. Kenapa tidak enak? Tidak nikah. Seolah terus kerjanya tidak nikah-nikah dia. Tidak ngumpul sama keluarga. Apa enaknya gitu? Sudah. Akhirnya solat dia, solat
Begitu sampai 1000 tahun, apa yang diminta diberikan oleh Allah. Begitu sampai 1000 tahun, masa kontraknya habis. Ya, masa kontraknya habis. Habis masa kontraknya, berarti dia apa? Meninggal. Meninggal, dibangkitkan oleh Allah. Begitu dibangkitkan oleh Allah, apa katanya? Ya Allah, perlihatkan amal saya. Oh, dilihatkan oleh Allah. Senangnya dia. Lihat amalnya banyak. Isinya solat semua. Solat. Ya kan? Isinya solat. Tidak ada isinya maksiat. Bangga dia. Kemudian dia bilang apa? Masukkan saya ke dalam surga berkat amal saya. Ya, dengan bangganya dia, ya, masukkan saya ke dalam surga berkat amal saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Ini harus ada timbangan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Timbangan apa? Semua amal yang kau dapat ini karena rahmatku. Kata dia, tidak terima. Loh, bukan. Katanya, saya bisa masuk ke dalam surga karena amal saya, ya Allah. Bukan karena rahmatmu. Ya sudah, kata Allah, kalau begitu timbang saja. Antara amal dengan rahmat. Kalau rahmat lebih berat daripada amalmu, berarti kau masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau amalmu lebih berat daripada rahmatmu, berarti kau bisa masuk ke dalam surga. Ditimbang oleh Allah. Apa yang terjadi? Ternyata rahmat Allah lebih berat daripada amal. Sekarang kata Allah, malaikat seret dia ke dalam surga. Begitu diseret sama malaikat, baru dia tak ampun. Ampun ya Allah, minta maaf ya Allah. Saya sadari bahwasanya semua yang bisa saya lakukan daripada amal baik ini karena rahmatmu. Maka masukkan saya ke dalam surga karena rahmatmu. Akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena rahmatnya. Nah, artinya yang harus kita sadari bahwasanya tidak ada yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga nanti atau menyelamatkan kita daripada azab neraka nanti kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat ini adalah sebab kita bisa beramal. Makanya ada salah seorang mengeluh kepada orang soleh. Ya, ada salah seorang mengeluh kepada orang soleh. Apa katanya? Dia ngeluh seperti ini. Wahai orang soleh, saya ini sudah berkali-kali berdoa kepada Allah, namun tak kunjung dikabulkan, tak kunjung dipenuhi. Sudah seringkali saya berdoa, meminta kepada Allah agar doa saya dikabulkan. Kenapa tak kunjung dikabulkan? Bukankah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum? Ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah maka niscaya akan aku penuhi. Apa kata orang soleh ini? Ketahuilah, ketika Anda bisa berdoa kepada Allah, sesungguhnya itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Ketika Anda berdoa kepada Allah, ketika Anda memohon kepada Allah, ketika Anda beribadah kepada Allah, sebenarnya hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah. Karena Allah tidak akan memberikan kepada siapapun dengan mudah, ya, agar orang itu bisa berdoa kepada Allah. Apakah semua manusia ini berdoa kepada Allah? Belum tentu. Betul tak? Belum tentu. Ya, tidak semua manusia ini meminta dan berdoa kepada Allah. Manakala kita berdoa kepada Allah, semestinya kita bersyukur. Ya, Allah sudah memberikan kita lidah, lisan, tangan yang kita pakai untuk meminta kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dibalik, ya, kalau memang semua manusia masuk ke dalam surga, ini seandainya, tapi kita minta kepada Allah, amin. Semua manusia masuk ke dalam surga karena rahmatnya, lalu kenapa kita disuruh beramal? Ya kan kita pada akhirnya tahu masuk surga karena rahmat. Lalu kenapa kita disuruh beramal? Kenapa Allah mengiming-imingi pahala begini? Sedekah pahalanya sekian, salat 2 rakaat, salat isyraq pahalanya sekian, salat sunnah fajar pahalanya sekian. Kenapa? Kalau pada akhirnya masuk surga karena rahmat, bukan karena amal. Maka Imam Ibn Athaillah mengatakan bahwasanya, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi kita dengan pahala?
Karena kita ini tak ubah seorang anak kecil yang tidak akan belajar kecuali diiming-imingi hadiah. Ya. Kita ini tak ubahnya anak kecil yang tidak mau belajar kecuali diiming-imingi hadiah. Kasih hadiah dulu. Mau permen? Mau. Nah, belajar dulu. Habis belajar baru kasih permen. Akhirnya belajar. Habis belajar langsung minta permen. Mana permennya? Dikasih. Puas tak kira-kira? Puas. Dan kita tuh tak ubah anak kecil, kata Imam bin Athaillah. Yang tidak akan mau beramal kecuali diiming-imingi pahala. Oh, kata Allah, pahalanya ini sekian. Oh, semangat kita. Kenapa beribadah ini, Pak? Kenapa rajin sedekah? Kenapa rajin sholat? Pahalanya besar, Pak Ustaz. Kenapa pahala? Ya, kita ini tak ubahnya anak kecil. Tapi ingat, ya, ketika kita melakukan amal karena sebab pahala, berarti levelnya kita level anak kecil. Levelnya kita level anak kecil, levelnya kita. Sesungguhnya ketika kita ini beramal, melakukan amal soleh, itu bukan karena pahala, karena bentuk kewajiban kita kepada Allah. Sebagaimana kita lahir dari seorang ibu. Kenapa ente urus orang tua ente? Pahalanya besar. Oh, kalau tidak ada pahala, tidak diurus orang tuanya. Kenapa orang tuanya diurus? Karena ada warisannya. Karena kalau tidak ada warisan, tidak mau diurus orang tua. Bukan. Kenapa kita berbakti kepada orang tua? Kenapa kita urus orang tua kita? Karena kita lahir darinya. Tanpa orang tua kita tidak akan ada di dunia. Itu kewajiban kita. Berbakti kepada orang tua. Bukan berbakti kepada orang tua karena pahalanya besar. Betul tidak? Bukan berbakti kepada kedua orang tua karena warisannya banyak. Salah. Kalau alasannya seperti itu salah. Tujuannya seperti itu salah. Berarti seandainya tanpa pahala kita tidak mau bakti kepada orang tua gitu. Tanpa warisan kita tidak mau berkelakuan baik sama orang tua, tidak. Kenapa kita dianjurkan berbakti kepada orang tua? Karena kita lahir dari orang tua. Tanpa orang tua kita tidak akan ada di dunia. Siapa yang melahirkan kita? Bukan kita lahir dari batu. Betul? Bukan kita lahir dari pohon. Ya, bukan kita bim salabim, bukan. Orang tua kita yang ngandung. Dari kita setetes sperma sampai kita ini ada tangan, ada kaki, ada kepala. Ya. Membuat sakit perut ibu kita, membuat beban ibu kita, bersusah payah mengandung kita, bersusah payah merawat kita, membesarkan kita. Pada akhirnya ketika kita besar tidak mau berbakti kepada orang tua. Apa ini? Tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Tidak ada alasan. Seburuk apapun orang tua kita, sejelek apapun orang tua kita, bahkan kata Nabi, sekalipun orang tua kita tidak satu akidah dengan kita, tetap wajib orang tua kita mendapatkan perlakuan baik dari kita, karena kita lahir dari mereka. Tidak ada alasan untuk seorang anak menghindar dari orang tuanya. Tidak ada alasan. Nah, itu yang harus kita sadari. Dan orang tua adalah bentuk rahmat Allah untuk kita. Wal murad dukhuluha min ghairi sabiqati adab bidalilin wa yuba'iduni minan nar. Ini pertanyaan Nabi, kawan Nabi ini, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini pertanyaannya luar biasa juga. Amalan yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga dan dijauhkan daripada api neraka. Ini pertanyaannya bagaimana nih maksudnya? Ini dua pertanyaan apa satu pertanyaan? Dua? Enggak, ini satu pertanyaan. Bukan dua. Kalau menurut kita, ya, kita mengamati singkat, sederhana, ini kayaknya dua. Dua pertanyaan. Berikan kabar kepada saya tentang amalan yang bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga. Pertama, ini menurut kita. Yang kedua adalah dijauhkan daripada siksaan api neraka. Menurut kita ini dua pertanyaan. Tapi kata penulis bukan, itu satu pertanyaan. Apa maksudnya? Masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau misalkan orang bertanya,
Ustaz, bagaimana caranya saya masuk ke dalam surga? Bisa jadi, bisa masuk surga, tetapi terlebih dahulu harus melalui azab. Tapi Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya, pertanyaannya ini simple, ya, tetapi mengandung makna yang sangat luas. Bagaimana bisa masuk ke dalam surga, ya, tanpa harus melalui proses azab terlebih dahulu? Nah, bayangkan, ya, masuk ke dalam surga tanpa proses azab. Ini kan istilahnya kata orang itu, ya, mau masuk ke istana tanpa ada pemeriksaan, lewat pintu belakang. Betul enggak? Ya kan, mudah. Ini berarti orang-orang istimewa. Ya. Ini dimaksud dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Inni uridu an as'aluka an kalimatin kan amaltani wa asqamtani wa akhzantani. Qala, ya, sal amma syi'ta akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah la as'aluka ghairu. Yang kedua, kata penulis, apa yang ditanyakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini adalah pertanyaan yang tidak menjadikan beliau itu susah dengan pertanyaannya. Karena hati-hati, ada orang yang bertanya, tetapi justru pertanyaannya itu menjadikan dia itu susah dapat jawaban. Terkadang orang ini kan bertanya, ketika dapat jawaban dia lega. Ada orang yang bertanya, ketika mendapatkan jawaban tidak membuat dia lega, tapi tambah dia kacau balau. Udah dijawab, Pak Ustadz, apa hukumnya begini? Begini. Udah dijawab, bukan buat dia tenang, buat dia kacau balau. Apa pula begini ya? Begitu ya? Ada enggak orang seperti itu? Ya ada. Ya kan? Nah, makanya di sini kata penulis, ya, sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini mengajarkan kepada kita untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak membuat kita itu susah setelah kita bertanya. Kenapa? Karena ada ayat yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang jahiliyah yang mereka itu suka bertanya kepada Nabi, pada akhirnya mereka kerepotan dengan pertanyaan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian bertanya yang mana pertanyaan itu menjadikan kalian setelahnya itu mumet. Ya, pusing, repot, kacau balau. Sebab apa? Ya, sebab pertanyaan kalian yang tidak perlu dipertanyakan. Nah, akhirnya apa? Ya, membuat seseorang itu bukan lega, bukan nyaman akibat pertanyaan yang dia tanyakan, tetapi justru membuat dia itu gelisah. Pak Ustaz, kalau kita masuk surga tu, apalah buat di surga tu Pak Ustaz? Tanya lagi dia. Kalau di dunia kan jam 7 kerja, sore balik, ada jalan-jalan ke mall, weekend, ada olahraga, ada arisan, ada 17 Agustus, ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, meninggal ada yang ditahlilkan. Jadi dia kira kehidupan di surga itu kayak disamakan kayak di dunia. Ada orang bertanya seperti itu. Ah, kalau di dunia ni kan Pak Ustaz, kita tu kan kecil, besar, tua, ya kan? Lama-lama tua meninggal. Kalau di surga tu kayak gitu nak Pak Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Nantilah Pak, kalau kita di surga baru kita tahu. Sekarang kita ni belum ada di surga, maka kita tidak tahu. Saya pun belum dapat bocoran bagaimana dalam surga tu. Kecuali saya kayak Nabi, di Mi'raj kan, udah tahu bagaimana kehidupan surga, betul tak? Ya kan? Nah, ditanya. Jangan bertanya sesuatu yang membuat kita itu mumet pada akhirnya. Betul? Tanya lagi, Pak Ustaz, kira-kira dunia ini, saya dengar-dengar katanya berada di atas laut ya? Allahu Akbar. Dari mana Bapak dapat nih Pak? Saya bilang. Ya. Siapa bilang di atas laut? Kalau di atas laut dunia ini berputar gitu nih Pak. Gitu. Enggak, saya dengar-dengar katanya. Tanya lagi, Pak Ustaz, kira-kira di atas langit itu ada apa lah Pak Ustaz? Terus kalau ada sesuatu di atasnya ada apa lagi? Allah, tidak perlu ditanyakan. Nah kalau memang saya jawab misalkan, oh di atas langit itu ada ini, di atas ini ada itu. Kira-kira membuat orang itu nyaman tak? Dengan jawaban, tidak akan membuat dia nyaman. Terus dia akan bertanya lagi dari jawaban itu. Ya kan?
Dari jawaban itu dia akan bertanya. Nanti dijawab, bertanya lagi, tidak ada habis-habisnya. Ya, tidak ada habis-habisnya. Makanya jangan bertanya tentang sesuatu yang membuat kita itu repot pada akhirnya. Tanya yang real-real saja. Ya, tanya yang real saja. Pak Ustadz, sebelum kita diciptakan, kira-kira kita ini berada di mana lah? Tanya lagi. Nantilah saya Sherlock, saya bilang gitu. Bertanyalah sesuatu yang memang pertanyaan itu apabila dijawab membuat kita itu tenang, nyaman. Ini sebagaimana sahabat Nabi. Yang ditanyakan apa? Ya Rasulullah, amalan apa yang menjadikan saya ini bisa masuk ke dalam surga dan selamat daripada azab api neraka? Bukan bertanya pada Rasulullah, ini orang yang sudah pernah singgah ke surga. Tidak ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kira-kira di surga itu, wahai Rasulullah, ada ndak mall, ada ndak pasar? Tidak ada mereka bertanya seperti itu. Yang mereka tanyakan bagaimana menjadikan mereka itu bisa masuk ke dalam surga itu. Rasulullah cerita surga dengan kenikmatannya. Rasulullah cerita neraka dengan berbagai macam siksaannya. Pada intinya sahabat apa yang ditanyakan? Bagaimana selamat daripada api neraka. Mereka tidak tanya kira-kira Pak Ustadz apinya itu pakai gas atau pakai minyak. Dia nanya seperti itu. Kan? Begitu juga surga, bagaimana masuk ke dalam surga? Kira-kira amalan apa ya Rasulullah? Ya, ada yang nanya lagi, Pak Ustadz, ngapa surah itu jumlahnya 114? Kok nanya saya? Tanya Jibril saja. Kenapa yang disusun pertama Al-Fatihah, yang terakhir An-Nas? Kenapa tidak yang pertama itu Al-Ikhlas katanya? Kan kita harus ikhlas dulu Pak Ustadz. Ini kok ditanyakan Pak, saya bilang. Nanya lagi, kenapa surah pertama Al-Fatihah? Kenapa tidak Al-Ikhlas? Kan dituntut ikhlas dulu katanya. La haula wala quwata illa billah. Nanti saya tanya Jibril, ngapa disusun seperti itu? Kalau saya ketemu Jibril nanti saya tanya. Ada orang nanya lagi, Pak Ustadz, kira-kira di dalam Ka'bah itu isinya apa? Saya bilang, tunggu saya jadi presiden, saya bisa masuk ke dalam Ka'bah, saya bilang. Nah, ini ya ingat, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu yang pada akhirnya membuat kita itu kerepotan. Itu ada pertanyaan-pertanyaan makrifat semacam itu. Ada juga pertanyaan-pertanyaan fikih yang tidak perlu dipertanyakan. Pak Ustadz, kalau misalkan begini, ya begini jawabannya. Tapi kalau misalkan begini, bagaimana? Begini jawabannya. Tapi kan, loh, yang Bapak tanyakan ini sudah terjadi. Belum Pak Ustadz, kalau belum terjadi jangan ditanya. Ya, betul? Yang belum terjadi jangan ditanya. Pak Ustadz, ini najis, ya najis. Kalau misalkan najis ini begini, ya begini jawabannya apa? Kalau begini, kadang ini pertanyaan tidak nemu kita dalam kitab. Terus kita tanya, ini terjadi tidak Pak? Belum terjadi Pak Ustadz, masih ngira-ngira. Kalau dikira-kira, tidak ada hukum itu ngira-ngira. Sesuatu sudah terjadi, baru kemudian menimbulkan hukum. Betul tidak? Baru kemudian menimbulkan hukum. Sama dengan hukum positif yang ada di negara. Ada dulu, baru kemudian disusun undang-undang. Dahulu tidak ada larangan. Bagaimana larangan itu bisa ada? Sebab apa? Sebab terjadi, baru kemudian ada larangan. Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan perintah untuk tidak minum khamar? Tidak. Turunnya perintah untuk tidak minum khamar itu belakangan. Turun perintah solat dulu. Nah, kalau begitu mereka mabuk. Ya, para sahabat sebagian mabuk. Tapi Allah melihat mabuknya para sahabat ini menjadikan mereka itu apa? Apa yang mereka lakukan tidak mereka sadari. Baru kemudian ketika dampak ini ada, turun ayat larangan tentang khamar. Begitu proses hukum. Belum terjadi, tidak bakal Allah turunkan yang namanya larangan. Terjadi dulu, baru kemudian Allah turunkan larangan. Kalau sudah kejadian, baru ditanyakan, Pak Ustadz, kemarin saya begini, pengalaman saya. Saya sholat, ya. Ketika saya sholat, saya itu ragu, keluar atau enggak nih angin.
Ya, kira-kira bagaimana Ustaz? Nah, kalau misalkan seperti itu, ya, tanda-tanda angin itu kita rasakan jelas, berarti sholatnya batal. Karena tandanya sudah ada. Tapi kalau tanda-tandanya tidak ada, cuman hanya perasaan, itu datangnya dari syaitan. Begitu cara bertanya. Bukan sesuatu yang belum terjadi ditanyakan. Sesuatu yang belum terjadi ditanyakan itu maka tidak ada yang namanya hukum, apalagi itu didasari dengan kekhawatiran, ya, alias was-was, cemas dan lain sebagainya. Itu semuanya datangnya dari syaitan. Jelas Pak Bu? Fihi dalil ala talabil ijaz ma husulil faidah. Di sini pertanyaan Sayyidina Mu'adz bin Jabal kepada Nabi menunjukkan, artinya dalil itu menunjukkan petunjuk bahwasanya bolehnya kita itu bertanya apabila pertanyaan itu bermanfaat. Bolehnya kita bertanya apabila pertanyaan itu bermanfaat untuk kita. Ya. Wa ala syiddati i'tinahi bil amali shalih. Kemudian pertanyaan itu menjadikan seseorang itu semangat untuk beramal soleh. Dari pertanyaan Sayyidina Mu'adz tadi menjadikan dia itu semangat untuk beramal soleh, agar amal soleh ini bisa menjadikan dia itu masuk ke dalam surga, dan amal soleh ini bisa menyelamatkan daripada azab api neraka. Wa azimu fasahatihi fa innahu awjas wa ablagh. Bagaimana Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini seseorang yang memiliki IQ yang tinggi, sehingga pertanyaannya simpel tetapi mengandung makna yang sangat luas. Dari pertanyaannya menunjukkan bagaimana bobot orangnya. Ketika bertanya, amalan apa yang bisa menjadikan saya masuk ke dalam surga dan dijauhkan daripada azab api neraka? Dari pertanyaan ini maka melahirkan beberapa manfaat. Ya, menimbulkan munculkan beberapa pelajaran yang bisa kita petik, menunjukkan yang bertanya ini berarti bukan orang sembarangan. Tapi kalau bertanya buat orang tertawa, ya, bertanya membuat para hadirin itu tertawa dengan pertanyaannya, berarti menunjukkan pertanyaan Anda itu belum pantas untuk dipertanyakan. Apalagi pertanyaan yang tidak masuk akal. Jelas tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Apa itu? Masuk ke dalam surga, selamat daripada api neraka. Panjang ini. Belum dijawab. Keterangan hadisnya panjang. Tadi masih sampai mukaddimah. Insyaallah minggu depan. Ya. Di antaranya, ya, saya kasih di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Mu'adz dengan pujian, sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang agung dan yang mulia. Nah, lihat pertanyaannya itu dipuji oleh Nabi. Laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'adz, kau telah bertanya tentang pertanyaan yang sangat mulia dan yang agung. Wa innahu layasir 'ala man yassarahullah. Amalan ini mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Artinya apa? Apa yang dikerjakan ini akan terasa ringan, mudah bagi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Amalan ini akan terasa berat bagi siapa? Bagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Saya kasih contoh, misalkan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah mudah saja melakukan amal. Kenapa? Karena berbekal petunjuk dari Allah. Ada orang yang berat untuk beramal. Kenapa? Karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik dalam bentuk apapun. Ya, dan kemudian melaksanakan semua rukun Islam. Baik, sekarang saya mau tanya, rukun Islam yang ketiga itu apa? Pertama apa rukun Islam? Yang kedua, kok sholat? Syahadat dulu, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, ya. Yang ketiga zakat, bukan puasa. Yang ketiga zakat. Umum hadis, baik hadis Jibril, hadis yang kedua di Arba'in ini, atau hadis yang ke-29 ini, ya, Rasulullah SAW menyatakan rukun Islam yang ketiga itu adalah menunaikan zakat. Apa alasannya? Insyaallah minggu depan dijelaskan.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggal karena suci maka itu sangat beruntung dan bisa masuk surga. Cuma dalam pembicaraan tersebut belum terbuai secara tuntas. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang betul di tanah suci itu siapapun khusus Islam itu dapat masuk surga apakah melalui proses seperti Pak Ustaz jelaskan tadi bisa masuk surga setelah masuk neraka bisa masuk surga atau langsung cuma mungkin yang cuma di sini maka memang berbeda jadi jelaskan oleh Allah itu di tanah suci itu tidak bisa masuk surga. Pak, memang orang yang berniat pergi ke tanah suci langsung niat untuk mati mudah-mudahan mati di Tanah suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Orang yang meninggal di tanah suci adalah orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah. Karena tidak semua orang itu bisa meninggal di tanah suci. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah agar diwafatkan di tanah suci. Apa kata Nabi SAW? Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang bisa, artinya bisa di sini bukan dia bunuh diri, yang mampu berharap untuk meninggal di tanah suci, maka berharaplah dia itu akan meninggal di tanah suci. Kenapa kalau meninggal di tanah suci? Fa inni ashfa' liman yamutu biha. Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi siapa saja yang meninggal di tanah suci. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, artinya Nabi punya sahabat banyak, tapi tidak semua meninggal di tanah suci. Tidak semua dikuburkan di tanah suci, betul? Seperti sahabat Nabi SAW. Siapa? Khalid bin Walid, betul? Ubaidah ibnu Jarrah dan yang lain sebagainya. Ya, mereka tidak meninggal mereka tidak dikuburkan di tanah suci. Nah, sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu an berdoa di dalam doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi rasulik. Ya Allah, anugerahkan kepada saya mati syahid di jalanmu. Artinya mati dalam keadaan perang. Tapi Sayyidina Umar mati dalam keadaan perang tidak? Tidak. Ya, kemudian apa kata Sayyidina Umar? Ya, waj'al mauti fi biladi rasulik, dan jadikan kematian saya itu di tanah suci, di kota nabimu maksudnya. Akhirnya Sayyidina Umar dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggal di tanah suci adalah orang-orang yang istimewa. Pertama, mereka akan mendapatkan syafaat Nabi. Yang kedua, orang yang meninggal di tanah suci nanti kelak mereka akan dibangkitkan pertama kali. Ya, setelah Nabi mereka dibangkitkan. Setelah Nabi dibangkitkan, baru kemudian mereka yang meninggal di Haram Mekah, yang meninggal di Madinah, mereka dibangkitkan terlebih dahulu. Sebelum yang meninggal di Pontianak. Ya. Yang ketiga, ya, mereka akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Mereka akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi keluarga yang meninggal di tanah suci itu akan mendapatkan syafaat sebab ada keluarganya yang apa? Yang meninggal di tanah suci. Makanya jangan putus silaturahmi sama keluarga. Ya, jangan berbuat yang tidak baik kepada keluarga. Barangkali keluarga yang tidak kita sukai itu meninggal dalam keadaan syahid. Pada akhirnya mereka bisa memberikan syafaat. Kita tidak meninggal dalam keadaan syahid, banyak dosa, mengemis syafaat kepada keluarga kita. Bagaimana mau mendapat syafaat ketika di dunia dibenci? Mau datang ke rumah ditutup pintunya. Telepon ada 100, tidak ada, pasti tak balik. Sudah? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya gini Ustaz, tadi ada anak yang meninggal masih bayi, terus tapi tidak disebut-sebut karena katanya nanti kalau itu nanti dia nyambut kita di surga, itu gimana Ustaz? Ya, itu disebut dengan wildanun mukhalladun. Ya, anak yang meninggal sebelum menginjak usia baligh, mereka akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki beban dosa. Baik anak itu lahir dalam keadaan muslim atau non muslim. Muslim atau non muslim. Anak yang meninggal dalam keadaan non muslim, ya, tapi sebelum baligh meninggalnya, dia tetap masuk surga. Kenapa? Karena umumnya anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, itu pertama. Yang kedua, makanya kalau ada anak kecil yang meninggal, ya, selain kita membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tidak dianjurkan membaca doa Allahumma firlahu warhamhu da. Allahumma firlaha warhamha da. Syafi' nafi. Apa artinya? Itu anak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan nanti di akhirat akan memberikan manfaat. Sesuai ya? Oke, Allah. Anak yang kafir atau Islam kan tetap dia masuk surga. Bagaimana hubungan dengan anak yang kafir untuk supaya syafaat itu dalam keluarga orang tua? Oke, kalau misalkan orang tuanya non, maka tidak bisa memberikan syafaat. Tidak bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang non. Ya, kenapa? Karena itu tadi, karena keluarganya mereka sudah dianugerahkan akal untuk memilih mana yang selamat, mana yang tidak. Nah, itu syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu untuk orang Muslim. untuk orang kafir. Bukan. Sudah. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.